Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengisahkan sebuah tragedi yang menyeramkan, yaitu tentang cerita 40 hari dendam arwah gentayangan. Sebelum memulai cerita ini, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe sekarang juga, lalu nyalakan tanda loncengnya, karena akan ada kisah-kisah yang menarik lainnya. Kisah ini dimulai dengan adanya seorang pemuda bernama Teguh. Ia berusia 23 tahun dan memiliki paras yang tampan. Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai pemuda yang suka membuat keonaran. Ia berasal dari Semarang, Jawa Tengah, dan sekarang ia tinggal di Sukabumi. Ia tinggal sendirian di sebuah kamar kontrakan yang sederhana. Ia hidup sendirian, karena Teguh memang kabur dari rumahnya, akibat dimarahi oleh kedua orang tuanya, karena perilakunya yang telah membuat malu keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Teguh mencari uang dengan menjadi seorang calo angkutan umum, di depan sebuah pabrik. Ia juga menjadi seorang pengojek pangkalan, karena pada saat itu tahun 2006 memang masih belum ada ojek online. Dengan menekuni pekerjaan itu, Teguh dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, termasuk untuk membayar sewa kamar kontrakan. Teguh tinggal di Sukabumi dan menjalani pekerjaannya sudah 1 tahun lebih. Ia dikenal sebagai seorang pemuda yang pemberani, juga sering terlibat perkelahian, baik dengan sopir kendaraan umum, maupun berkelahi dengan beberapa orang lainnya. Walaupun begitu, Teguh tidak pernah takut. Ia masih saja bekerja sebagai calo di tempat yang sama, dan sehari-hari berada di pangkalan ojek yang terletak di seberang pabrik tersebut. Dalam menjalani pekerjaannya sebagai tukang ojek, Teguh menggunakan sepeda motor milik Komar. Ia merupakan salah seorang preman di sana, dan berasal dari keluarga yang cukup berada. Teguh sudah sangat dipercaya oleh Komar untuk mengojek menggunakan sepeda motornya, dan setiap harinya Teguh harus setor uang sebesar Rp50.000, dari pagi hingga jam 7 malam. Pada suatu hari, Teguh berkenalan dengan seorang wanita cantik, yang bernama Ratih. Mereka berkenalan saat Ratih akan berangkat bekerja. Teguh pun menawarkan diri untuk antar jemput Ratih ke tempat kerjanya, karena memang Ratih baru masuk kerja di pabrik, yang dekat dengan tempat sehari-hari Teguh menjadi calo angkutan umum, hingga akhirnya Ratih pun bersedia untuk menjadi penumpang tetap atau abonemen, dan disepakati, Ratih akan membayar uang antar jemput sebesar Rp200.000, pada setiap bulan setelah gajian. Setelah 2 bulan berjalan, Teguh dan Ratih semakin akrab dan saling jatuh cinta. Hingga pada akhirnya, Teguh tidak lagi meminta uang ongkos bulanan pada Ratih. Keduanya tetap menjalani hubungan asmara mereka, bahkan Ratih pun sudah tidak memperdulikan cerita orang tentang perilaku kekasihnya itu. Ia merasa yakin dan percaya bahwa Teguh merupakan pilihan terbaiknya. Teguh sendiri mengatakan ingin menikahi Ratih. Kemudian keinginannya tersebut juga disampaikan kepada kedua orang tua Ratih. Akhirnya keinginan Teguh dan Ratih direstui, hingga pada akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan dengan sangat sederhana. Kehidupan rumah tangga Teguh dan Ratih berjalan dengan bahagia dan harmonis. Keduanya merasa bahagia walaupun hidup dalam kesederhanaan. Keduanya tinggal di rumah orang tua Ratih. Selain karena belum memiliki uang untuk membeli rumah, Ratih juga merupakan anak sematawayang di keluarganya. Tak heran, Pak Yunus orang tua Ratih dan ibunya, sangat menyayangi anak dan menantunya ini. Hingga pada suatu hari, Teguh kembali terlibat perkelahian dengan seorang sopir angkot. Akibat kejadian ini, Pak Yunus pun harus menanggung biaya pengobatan kepada orang yang telah dianiaya oleh Teguh. Sikap Pak Yunus tersebut bukan tanpa alasan, karena jika ditelusuri penyebabnya, Teguh tidak bersalah. Keributan tersebut dipicu oleh sopir angkot tadi.
yang memaki-maki dan menantang berkelahi dengan Teguh. Keduanya memang sedang dipengaruhi alkohol, sehingga perkelahian tidak dapat terelakkan lagi. Perkara tersebut pun akhirnya selesai dengan damai, walaupun Pak Yunus sudah berkorban hingga menjual handphone miliknya. Semenjak keduanya berumah tangga, tanpa disadari oleh Teguh, ternyata Komar yang juga menaruh hati pada Ratih, mulai membenci Teguh dan mencari cara supaya hidup Teguh menjadi lebih sengsara. Pada suatu hari, Komar memanggil Teguh saat ia sedang berada di pangkalan ojek. Setelah menerima panggilan melalui handphonenya, maka Teguh pun menemui Komar, yang sedang menunggunya sambil duduk di sebuah bangku panjang. Pada saat itu, Komar terlihat cemberut hingga membuat Teguh menjadi keheranan. "Ada apa bos? Tumben-tumbenan manggil saya?" tanya Teguh sambil setengah berkelakar, untuk mencairkan suasana. "Mulai besok uang setoran ojek akan saya naikkan menjadi 100.000 per hari," ujar Komar dengan sangat tegas. Mendengar hal tersebut, membuat Teguh kaget dan tertegun, lalu ia mencoba memprotes, "Apa segitu nggak kebesaran setorannya bos, yang lainnya juga sama setorannya 50.000. Komar pun langsung menggertak, "Kalau tidak sanggup, sudah sini kunci motornya," sambil merebut kunci motornya, yang masih dipegang oleh Teguh. Pada akhirnya Teguh pun pasrah saja, karena memang motor tersebut adalah milik Komar. Dengan lesu akhirnya Teguh pun langsung berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Sejak Teguh tidak mengojek lagi, ia seringkali terlihat murung, karena sumber penghasilan yang diandalkannya telah hilang. Terlebih lagi sekarang Ratih sedang mengandung, baru menginjak usia 3 bulan dan sudah dilarang bekerja lagi olehnya. Maka tak ada jalan lain buat Teguh, untuk kembali menjadi calo angkutan umum lagi. Walaupun pada waktu terlibat keributan yang lalu, ia sudah berjanji untuk tidak lagi menjadi calo angkutan umum, namun keadaanlah yang memintanya untuk kembali menjalani pekerjaan lamanya itu. Hal tersebut pun sempat ditentang oleh istrinya, karena Ratih merasa khawatir dengan keselamatan suaminya, yang sudah pernah melakukan keributan di sana. Namun karena alasan keadaan ekonomi, maka Ratih mengizinkannya. Dengan keadaan ini, Teguh mulai merubah perilakunya. Ia sekarang sudah tidak mabuk-mabukan lagi, juga tidak pernah berbuat keributan, bahkan ia pun sudah sangat rajin pergi ke masjid untuk beribadah. Tak hanya istri dan mertuanya, bahkan warga di sana pun merasa sangat kagum dengan perubahan perilaku Teguh saat ini. Lain halnya dengan Komar, ia merasa iri dan tidak suka melihat kebahagiaan rumah tangga Teguh dan Ratih. Bahkan ia juga menyimpan rasa dendam kepada Ratih, akibat pernah ditolak lamarannya, karena Ratih tidak menyukai Komar, yang juga sudah beristri dan sudah 3 kali menikah. Pada suatu hari, Komar merencanakan siasat buruk, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan nama baik Teguh, dengan berbagai cara. Pertama kali, ia menyuruh beberapa orang anak buahnya, untuk merebut lahan parkiran yang biasa ditempati oleh Teguh. Namun pada saat itu, Teguh tidak terpancing amarahnya, bahkan ia malah pergi dan mengalah. Melihat reaksi Teguh tersebut, membuat Komar mencari siasat lain, supaya Teguh dapat terpancing emosinya. Kali ini ia kembali menyuruh 2 orang anak buahnya, yang bernama Asep dan Lukman. Kali ini tak hanya merebut lahan parkir saja, namun Asep dan Lukman disuruh untuk terang-terangan mengusir Teguh, agar tidak menjadi tukang parkir dan calo angkutan umum di sana lagi. Akan tetapi upaya ini juga gagal, karena Teguh memilih untuk mengalah. Setelah kedua siasat tadi gagal, kemudian Komar mengatur rencana lagi. Kali ini ia menyuruh 4 orang anak buahnya yaitu Asep, Heri, Lukman dan Agus, dan disuruh olehnya untuk menggoda Ratih apabila keempat anak buahnya tadi bertemu dengan mereka. Pada suatu sore hari, Teguh dan Ratih sedang berjalan berdua pulang dari klinik untuk memeriksa kandungan Ratih, yang kini sudah menginjak usia 7 bulan, pada saat melintasi sebuah jembatan tempat kawanan Komar nongkrong. Keempat orang tersebut sudah berada di sana. Keempat orang anak buah Komar tersebut pun memulai aksinya. Mereka menggoda Ratih dengan rayuan-rayuan, sambil duduk-duduk di tembok jembatan. Dan, benar saja, saat itu Teguh terpancing emosinya, dan akan memukul keempat orang tersebut, namun dengan sekuat tenaga Ratih berhasil menahannya, sehingga mereka pun memilih untuk pulang ke rumah mereka. Pada malam harinya, keempat anak buah Komar kemudian menemui Komar di pangkalan ojek.
lalu memberitahukan tentang reaksi Teguh tersebut. Komar merasa cara tersebut cukup ampuh, sehingga ia pun akan menyuruh anak buahnya lagi, untuk melaksanakan siasat Komar terhadap Teguh dan Ratih. Untuk merayakan keberhasilan itu, Komar bersama Asep, Heri, Agus dan Lukman, bermabuk-mabukan hingga menjelang pagi. Pada keesokan harinya, kembali keempat anak buah Komar ini nongkrong di jembatan yang sama, sambil menunggu Ratih dan Komar lewat. Dan benar saja, pada sore itu Teguh dan Ratih sedang berjalan kaki, hendak membeli bakso kesukaan Ratih. Sewaktu sedang melintas jembatan tersebut, keempat anak buah Komar sudah berada di tempat biasa. Saat itu mereka pun kembali memancing emosi Teguh, sambil mengejek dengan mengatakan bahwa anak yang dikandung Ratih adalah anak haram. Ejekan ini tak hanya membuat emosi Teguh saja, namun Ratih pun turut tersulut amarahnya. Pada akhirnya, terjadilah perkelahian yang tidak seimbang. Beruntung pada saat itu ada dua orang warga melewati jembatan tersebut, yang keadaannya agak jauh dari rumah warga. Akhirnya, Teguh dan Ratih pun berhasil diselamatkan, dan diantarkan pulang kembali ke rumahnya. Pada malam harinya, kembali Komar merayakan keberhasilan mereka, sambil mabuk-mabukan di sebuah rumah kosong, hingga menjelang pagi. Sedangkan Teguh dan Ratih, pada malam yang sama, berbincang-bincang dengan serius, di hadapan bapak dan ibu mertuanya. Teguh mengatakan ingin berniat mengajak Ratih pindah tempat tinggal, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Akan tetapi kedua mertuanya merasa keberatan, karena kondisi Ratih yang kehamilannya sudah memasuki usia 8 bulan, sehingga mereka merasa khawatir, belum lagi pertimbangan biaya untuk mengontrak rumah dan kebutuhan sehari-hari Teguh dan Ratih. Pada akhirnya, baik Teguh dan Ratih menuruti masukan dari mertuanya tersebut. Setelah perbincangan tersebut selesai, Ratih pun segera istirahat, sedangkan Teguh melamun memikirkan langkah ke depannya, untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Pada waktu pertengahan malam tiba, Teguh pun menjalankan sholat tahajud. Ia berdoa memohon ampunan, dan memohon kepada Allah supaya memberikan jalan untuk mencapai keinginannya tersebut. Pada saat itu Teguh tak henti-hentinya menangis, selama memanjatkan doa, karena teringat akan dosa-dosanya kepada kedua orang tuanya, terlebih lagi ia teringat kepada ayahnya, yang telah meninggal dunia akibat terlalu banyak memikirkan perilaku Teguh di masa lalu. Ia pun memiliki rencana, akan datang menemui ibunya di Semarang setelah anaknya lahir. Pada pagi hari, Teguh kembali mengajak Ratih untuk melanjutkan perbincangan mereka. Ia mengatakan ingin bekerja sebagai kuli bangunan, di sebuah proyek bangunan di Bekasi, karena ia memiliki teman yaitu Usup, yang bekerja di sana. Pada saat itu Teguh beralasan, ia harus memiliki uang yang cukup untuk biaya persalinan anaknya nanti. Dengan alasan tersebut, maka Ratih pun mengizinkan. Selanjutnya keinginan tersebut disampaikan kepada kedua orang tuanya, dan mereka pun mengizinkan. Kemudian Teguh menelpon Usup yang sedang berada di Bekasi, untuk menanyakan apakah masih membutuhkan tenaga kuli bangunan di tempat kerjanya. Ternyata Usup memberitahu bahwa di tempat kerjanya masih membutuhkan tenaga kuli bangunan. Setelah mendapat kabar dari Usup tersebut, Teguh pun segera merencanakan keberangkatannya, menuju ke lokasi pekerjaan Usup. Akan tetapi Teguh tidak mempunyai uang untuk ongkos perjalanan ke Bekasi, karena tekadnya tidak akan membebani mertuanya lagi, maka Teguh memilih untuk meminjam uang kepada teman-temannya. Satu persatu ia datangi, akan tetapi tidak ada yang memberikan pinjaman kepada Teguh, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam uang kepada Komar. Pada saat itu Teguh memang masih menganggap Komar sebagai salah seorang temannya, karena ia belum mengetahui tentang keterlibatan Komar, yang telah menyuruh anak buahnya untuk mengeroyoknya. Karena ia terdesak oleh kebutuhan dan menganggap mungkin hanya Komarlah satu-satunya harapan yang akan memberikan pinjaman uang, karena dari segi ekonomi, orang tua Komar memang terbilang cukup berada. Pada sore harinya, Teguh berpamitan kepada Ratih akan menemui seorang temannya, untuk membicarakan masalah pekerjaan di Bekasi. Ia sengaja berbohong karena takut tidak diperbolehkan oleh Ratih, jika dirinya meminjam uang kepada Komar. Setelah diberikan izin oleh Ratih, kemudian Teguh pergi dengan berjalan kaki menuju ke jembatan, yang biasa digunakan oleh Komar dan teman-temannya nongkrong.
Secara kebetulan, setibanya Teguh di jembatan tersebut, ia bertemu dengan Komar yang saat itu sedang duduk sendirian. Begitu mereka sudah saling berhadapan, kemudian Komar berpura-pura kaget setelah melihat luka memar di pelipis mata Teguh. Sambil berpura-pura peduli, kemudian Komar bertanya, "Kenapa itu bengkak, Guh?" Sambil menunjuk dengan jarinya, lalu Teguh menjawab, "Nggak apa-apa bos, cuma jatuh dan kebentur tembok aja." Selanjutnya Komar bertanya, "Ada apa nih, kok tumben nyari saya, seperti yang serius gitu?" Pada saat itu Teguh mengutarakan maksudnya, bahwa ia akan meminjam uang 300.000 kepada Komar, kemudian Komar mengabulkan permintaan Teguh tersebut, dengan syarat, Teguh harus melunasinya sebesar 500.000, dalam jangka waktu 1 bulan. Tanpa pikir panjang lagi, Teguh menyanggupi syarat yang diberikan oleh Komar tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Komar pun mengambil uang dari dompetnya, kemudian menyerahkannya kepada Teguh sambil berkata, "Awas ya jangan telat mengembalikannya, kalau telat kamu harus membayar 700.000. Walaupun terasa sangat berat, namun demi mewujudkan keinginannya untuk berangkat bekerja ke Bekasi, Teguh pun langsung menerima uang tersebut. Setelah itu ia pun berpamitan pulang untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Teguh menceritakan pada Ratih, bahwa ia telah mendapatkan pinjaman uang dari temannya, tanpa menyebutkan nama yang meminjamkannya. Pada awalnya Ratih sempat berkata, boleh saja Teguh meminjam uang dari temannya, asalkan jangan meminjam uang dari Komar, karena ia dan keluarganya merupakan rentenir, yang tega berbuat apa saja jika tidak dibayar utangnya. Teguh pun sempat kaget, namun apa daya semuanya sudah terlanjur, dan ia pun berpikir pasti bisa membayar utang dengan uang gajinya nanti. Setelah Teguh berhasil mendapatkan uang pinjaman, ia juga memberitahu Usup dan menyatakan siap untuk berangkat ke Bekasi, dan ternyata Usup pun mengatakan, bahwa ia telah memberitahu kepada mandornya, bila perlu Teguh berangkat secepatnya, karena di proyek bangunan tempat Usup bekerja, sedang membutuhkan beberapa orang tenaga kuli bangunan. Perasaan Teguh pun sangat bahagia. Ia mengatakan akan berangkat 2 hari lagi. Sampai tibalah waktunya, Teguh harus berangkat ke Bekasi. Sebelum berangkat ia pun meminta restu kepada kedua mertuanya. Saat berpamitan Teguh tak kuasa menahan tangisnya, karena harus pergi meninggalkan Ratih. Tak henti-hentinya Teguh mencium perut Ratih, sambil membisikkan, "Jangan nakal ya nak, doakan bapak ya." Akhirnya Teguh pun berpamitan pada Ratih, dan ia berangkat dengan diiringi linangan air mata tangisan Ratih. Karena tekadnya untuk berjuang demi istri dan calon anaknya nanti, Teguh sangat bersemangat untuk berangkat bekerja. Ia pun berangkat menuju ke Bekasi, dengan menaiki bis antar kota. Sampai menjelang maghrib, Teguh baru tiba di terminal bus di Bekasi. Di sana Usup sudah menunggu untuk menjemput Teguh, kemudian mereka berdua pun berangkat menuju mes atau bedeng, yang letaknya di dekat lokasi proyek bangunan tempat kerja mereka. Setibanya di mes, kemudian mereka beristirahat. Setelah sholat maghrib Teguh dan Usup serta beberapa orang kuli bangunan lainnya, berkumpul sambil makan bareng. Pada saat tersebut Usup memuji akan perubahan pada diri Teguh. Sambil berkelakar, Usup mengatakan, "Nggak ngangka sekarang kamu jadi begini Guh. Tadi hampir aku nggak bisa ngenalin kamu, sekarang kamu tambah ganteng aja." Puji Usup yang disambut tawa Teguh. Memang Usup sudah lebih 2 tahun tidak bertemu dengan Teguh. Mereka merupakan sahabat karib, yang saling mengenal sewaktu menjadi anak jalanan di Jakarta, hingga akhirnya Usup yang membawa Teguh ke Sukabumi, hingga Teguh menjadi seperti saat ini. Teguh pun mengucapkan terima kasih, atas semua pertolongan Usup selama ini. Setelah Teguh dipertemukan dengan mandor proyek bangunan, kemudian Teguh diterima bekerja dan harus memulai bekerja pada besok pagi. Pada hari pertama kerja, Teguh dengan sangat semangat menjalankannya, walaupun masih menjadi tenaga kasarnya, karena ia memang belum memiliki keterampilan dalam bidang tersebut. Hari demi hari dilewati oleh Teguh dengan penuh perjuangan. Tidak terasa ia sudah menjalani pekerjaannya selama 3 minggu, perkembangan keterampilan Teguh pun bertambah dan sudah bisa diandalkan. Teguh baru merasakan jauh dari sang istri. Setiap malam ia harus menahan rasa rindu yang kian menjadi
Untuk mengurangi rasa rindunya, Teguh meminjam handphone milik Usup, untuk sekedar menelpon dan video call dengan istrinya, karena memang Teguh tidak mempunyai handphone. Pada suatu malam, Rati menelpon melalui handphone Usup. Ia memberitahu, sepertinya saat kelahiran bayinya sudah semakin dekat, karena ia baru saja merasakan sakit di bagian perutnya. Walaupun dalam keadaan gugup, Teguh mencoba menenangkan Rati, sambil mengatakan, tidak apa-apa, mungkin bayinya lagi gerak aja kali. Dan Teguh pun selalu mendoakan supaya istri dan bayinya, senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada beberapa malam berikutnya, Rati kembali menelpon untuk memberitahukan yang sama. Pada saat tersebut, ibu mertuanya juga ikut menelpon, supaya Teguh segera mengirimkan uang untuk biaya kelahiran putranya, karena ibu mertuanya sedang tidak mempunyai uang, dan Teguh pun mengatakan, akan mengusahakan sesegera mungkin. Pada malam tersebut Teguh pun bercerita kepada Usup, bahwa ia sedang memerlukan uang untuk biaya persalinan istrinya. Kemudian Usup mengatakan, kebetulan besok gajian Gu. Kalau di sini pembayarannya nggak pernah telat, kata Usup untuk menghibur Teguh. Mudah-mudahan ya Sup, besok langsung gajian, balas Teguh dengan perasaan senang, mungkin ini rezeki anak kamu juga Gu, pas mau lahir, bapaknya dapat gajian. Canda Usup dengan disambut tawa Teguh dan beberapa orang teman kerjanya di sana. Mudah-mudahan aja anak kamu segera lahir Gu, sekarang kan malam Jumat, kata orang tua, merupakan hari yang baik untuk kelahiran. Ucap Usup, kemudian Teguh pun menimpalinya, tak hanya baik untuk kelahiran aja Sup, tapi hari baik juga untuk kematian. Tak lupa Teguh pun mengamini dan mengucapkan terima kasih kepada Usup, yang sudah mendoakan keselamatan kelahiran istri dan anaknya. Hingga akhirnya mereka pun terlelap melepas lelah. Di saat semua teman-teman Teguh masih terlelap tidur, ia terbangun dan menjalankan ibadah sholat tahajud seperti biasanya. Namun pada kali ini, Teguh kembali dilanda rasa was-was dengan keadaan istrinya. Rasanya ia ingin meminjam handphone ke Usup lagi, namun ia tidak berani membangunkannya, hingga akhirnya Teguh hanya bisa berdoa untuk istrinya. Pada pagi hari, Teguh makin bertambah semangat dalam menjalankan pekerjaannya, karena pada hari itu merupakan pembayaran uang gaji, dan ini merupakan gajian pertama yang akan diterima oleh Teguh. Sekitar pukul 10 pagi, ibu mertua Teguh menelpon melalui handphone milik Usup, sambil memberitahukan bahwa Rati akan segera dibawa ke puskesmas. Ibu mertua Teguh juga menanyakan tentang pengiriman uang untuk biaya persalinan. Pada saat itu Teguh pun langsung mengatakan, tunggu saja Bu, hari ini gajian. Ujar Teguh meyakinkan ibu mertuanya. Pada hari tersebut para pekerja istirahat pukul 11 siang, karena saatnya sholat Jumat. Setelah selesai pulang dari masjid, Teguh dan kawan-kawannya menerima uang gajian. Uang gaji Teguh memang tidak terlalu besar, mungkin hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari saja. Entah kenapa, setelah Teguh menerima uang gajian, perasaannya jadi tidak menentu, namun ia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Rupanya Usup memperhatikan sikap Teguh yang tiba-tiba berubah murung. Dengan rasa penasaran, Usup bertanya kepada Teguh, kenapa kamu Gu? Kan baru terima gajian, kenapa murung gitu? Lalu Teguh menjawab, iya Sup, saya ingin pulang dulu, buat nemenin istri saya lahiran. Mau minta izin ke Bang Mandor, tapi nggak enak, karena saya baru bekerja di sini. Kata Teguh dengan perasaan yang tidak menentu. Kemudian Usup mengatakan, nggak apa-apa, kalau Bang Mandor orangnya baik dan pengertian Gu, nggak usah khawatir, ayo saya antar menemui Bang Mandor. Ujar Usup sambil langsung menawarkan diri mengantar Teguh. Keduanya pun berjalan dan menemui Bang Mandor di dalam ruang istirahatnya. Setelah mengatakan keinginannya, ternyata Teguh mendapatkan izin untuk pulang dulu ke rumahnya, dan diberikan waktu paling lama 1 minggu. Setelah itu Teguh dengan perasaan bahagia, langsung bergegas untuk berangkat pulang ke Sukabumi, dengan diantarkan oleh Usup ke terminal bis. Sebelum berangkat Teguh mengabarkan kepulangannya tersebut kepada istrinya. Setelah membeli sedikit oleh-oleh, kemudian Teguh berpamitan kepada Usup.
Sup, terima kasih atas kebaikan kamu sama saya selama ini, semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Kemudian Usup pun membalas, cuma bisa bantu segitu aja kok Gu, hati-hati di jalan Gu. Kata Usup, iya Sup, sekali lagi terima kasih Sup, dan maafkan kesalahan-kesalahan saya, juga tolong sampaikan permintaan maaf saya kepada teman-teman semuanya ya, maafin saya udah banyak merepotkan kamu dan mereka Sup. Ucap Teguh dengan tulus, iya Gu, nanti pasti akan saya sampaikan sama teman-teman semuanya. Jawab Usup dengan serius, bener ya Sup, janji ya. Teguh mencoba untuk menegaskan lagi, iya Gu, nanti tanya aja sama anak-anak, saya sampein pesan kamu atau tidak, kan kamu seminggu juga udah kesini lagi. Jawab Usup sambil bercanda, insya Allah Sup, kalau ada umur panjang. Ya udah aku berangkat dulu ya Sup. Jaga diri baik-baik, jangan lupa sholat 5 waktu, Assalamualaikum. Ucap Teguh sambil menepuk pundak Usup, kemudian Usup pun menjawab salam Teguh. Setelah itu Teguh naik kendaraan bis yang bersiap melaju, dari balik jendela bis yang mulai melaju perlahan, Teguh melambaikan tangannya ke arah Usup, sambil membalas lambaian tangan Teguh, tiba-tiba perasaan Usup ada yang aneh, ia melihat tatap mata Teguh yang seolah sedang menahan air mata, terlebih lagi dengan ucapan terakhir Teguh, ya sudahlah, mungkin ini hanya perasaan saya saja, gumam Usup dalam hatinya, kemudian ia pun pergi untuk kembali ke mes tempat kerjanya. Selama dalam perjalanan menuju ke Sukabumi, ingatan Teguh selalu tertuju pada Ratih dan calon anaknya. Rasanya ia ingin cepat-cepat sampai, dan bertemu dengan sang istri tercinta. Pada sekitar pukul 4 sore, akhirnya Teguh tiba di Sukabumi, ia pun langsung bergegas untuk menengok istrinya, yang telah berada di sebuah klinik khusus persalinan. Setelah masuk ke dalam ruangan rawat pasien, Teguh langsung memeluk Ratih, yang sedang terbaring di tempat tidur, sesekali tangan Teguh mengelus-elus perut Ratih. Tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba Ratih yang sebelumnya telah mengalami kontraksi, kini terjadi lagi, sekarang kontraksinya semakin hebat. Pada akhirnya setelah melalui perjuangan yang hebat, Ratih melahirkan anak laki-laki yang sehat dan menggemaskan. Betapa bahagianya perasaan Teguh, setelah melihat putranya yang wajahnya sangat mirip dengannya. Setelah sang bayi dimandikan, kemudian Teguh melantunkan azan di telinga anaknya. Pada keesokan harinya, Ratih dan bayinya sudah diperbolehkan pulang. Selama dalam perjalanan pulang, tak henti-hentinya Teguh mengucapkan kata syukur, atas kebahagiaan yang telah diberikan oleh Allah, kepada dirinya dan keluarga kecilnya. Setelah keadaan di rumah telah kembali seperti biasanya, Teguh yang mempunyai janji akan membayar utangnya kepada Komar, segera mencari untuk menemui Komar. Hal tersebut ia lakukan karena uang gajian yang telah diterimanya, sudah habis untuk biaya kelahiran anaknya, juga untuk membeli keperluan bayi. Setelah Teguh berhasil bertemu dengan Komar, ia pun meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya, karena memang uang gajiannya telah habis, yang tersisa hanyalah uang untuk ongkos berangkat kembali ke Bekasi. Teguh pun meminta kebijaksanaan Komar, agar diberikan waktu untuk melunasi utangnya. Pada saat itu Komar menekankan kembali kepada Teguh, ingat kalau mau bayar bulan depan, kamu harus membayar utangmu 700.000. Ucap Komar, dan Teguh pun mengangguk setuju, karena telah menjadi kesepakatan antara dirinya dengan Komar, sewaktu ia sedang meminjam uang sebulan yang lalu. Tidak terasa, telah 7 hari Teguh berada di rumahnya, maka ia pun mempersiapkan diri untuk segera berangkat ke Bekasi lagi, walaupun sangat berat, tetapi ini demi menafkahi anak dan istrinya. Kemudian Teguh pun meminta izin kepada Ratih dan mertuanya, sebelum berangkat, Teguh diberi handphone milik ayah mertuanya, supaya lebih mudah berkomunikasi, dan tidak lagi meminjam handphone milik temannya. Sebelum berangkat, ayah mertuanya mengatakan, apa berangkatnya nggak bisa ditunda, sampai nanti subuh saja nak. Bapak khawatir, takut kamu nanti kemalaman di jalan. Ucap mertuanya penuh cemas, kemudian Teguh menjawab, sepertinya tidak bisa Pak, karena hari Sabtu besok Teguh harus mulai bekerja lagi mulai jam 8 pagi, takut jalannya macet Pak, nggak enak sama mandor proyek, yang udah baik sama Teguh.
Kata Teguh meyakinkan ayah mertuanya. Akhirnya Teguh pun diberikan izin untuk berangkat ke Bekasi. Sebelum berangkat Teguh sholat Isya dulu dan menyempatkan untuk mengais anaknya, yang diberi nama Fatih. Ia pun berpamitan kepada Ratih, sambil menitipkan pesan, "Sayang, jaga dan rawat baik-baik Fatih ya." Ucap Teguh sambil mencium kening Ratih. Ia pun memeluk erat tubuh Fatih, yang sedang digendong oleh Ratih. Pada saat tersebut, Ratih dengan berat hati melepas keberangkatan suaminya, dan tanpa sebab, anak bayinya pun tiba-tiba ikut menangis dengan suara cukup keras, seolah-olah perasaannya sama dengan ibunya, yang tidak ingin ditinggalkan oleh Teguh. Hari sudah menunjukkan jam 8 malam, Teguh pun berangkat berjalan kaki menuju ke jalan raya, yang berjarak kurang lebih 3 km. Keadaan di sepanjang jalan dari rumah Teguh ke jalan raya, harus melintasi kawasan perkebunan karet. Suasananya cukup sepi, dan sangat jarang terdapat rumah warga. Suasana malam itu terasa sangat sepi dan gelap, disertai dengan turunnya hujan rintik-rintik, sehingga tak ada seorang pun yang melintas di sana. Namun keadaan tersebut tidak menyurutkan semangat Teguh untuk berangkat bekerja ke Bekasi. Teguh dengan mantap tetap melangkahkan kakinya. Angin malam terasa semakin kencang, dan sesekali terdengar suara lolongan anjing di kejauhan, menambah suasana yang menyeramkan. Di lain tempat yang berbeda, pada saat menjelang maghrib, Komar dan anak buahnya, yaitu Agus, Lukman, Asep, Heri dan Dadang, sedang mabuk-mabukan di pangkalan ojek. Pada saat itu terjadi perbincangan yang membicarakan tentang Teguh. Lukman berkata kepada Komar, "Bos itu si Teguh ada di rumah, kok nggak diapa-apain?" Ujar Lukman mulai menghasut Komar, karena ia mengharapkan diberi uang upah oleh Komar untuk menghajar Teguh. "Benar bos, saya lihat dia ada di rumahnya, dengar-dengar kabar, katanya sih, dia mau berangkat ke Bekasi malam ini." Timpal Dadang yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah mertua Teguh. Bos, abis melahirkan, Ratih sekarang tambah cantik loh." Tambah Dadang sambil tertawa mabuk, mendengar nama Ratih disebut oleh Dadang, niat Komar untuk menghabisi Teguh menjadi menggebu-gebu lagi. Memang jika ditelusuri, Komar termasuk Asep, Lukman, Heri, Agus dan Dadang ini, merasakan hal yang sama, pernah ditolak pernyataan cintanya oleh Ratih, sehingga tak heran, mereka pun memiliki keinginan yang sama untuk menghabisi Teguh. Atas usulan dan desakan kelima anak buahnya tadi, akhirnya Komar memutuskan untuk menghabisi Teguh pada malam itu juga. Kemudian Komar mengatur strategi, dan membagi-bagi tugas kelima anak buahnya tersebut. Setelah masing-masing memahami tugas yang harus dikerjakan, maka Komar dan kawanannya tersebut, bersiap-siap untuk beraksi. Dadang yang diberikan tugas oleh Komar untuk membonceng Teguh, langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motornya, yang biasa digunakan untuk mengojek di pangkalan ojek tersebut. Sewaktu sedang menuju ke arah kampung tempat tinggal Teguh, secara kebetulan ia berpapasan dengan Teguh, yang sedang berjalan kaki sendirian menyusuri gelapnya perkebunan karet. Maka saat itu Dadang menghentikan sepeda motornya, sambil berkata, "Guh, mau berangkat ke Bekasi sekarang?" Tanya Dadang. "Iya nih Dang, soalnya besok pagi, saya harus kerja kuli lagi," jawab Teguh, sambil membetulkan posisi tas ransel yang sedang digendongnya. "Kalau gitu, ayo saya anterin sampai ke jalan raya," ujar Dadang. "Nggak usah Dang, saya mau jalan kaki saja, nggak ada buat ongkos ojeknya," jawab Teguh. "Nggak usah bayar Guh, santai saja, kayak sama siapa saja, ayo cepat naik, nanti keburu hujan deras," kata Dadang, sambil memutar arahkan sepeda motornya. Akhirnya Teguh menerima ajakan Dadang, lalu naik ke atas jok sepeda motor yang sudah berada tepat di depannya. "Maaf nih Dang, saya jadi merepotkan," kata Teguh yang sudah berada di atas jok sepeda motor. "Aman, santai aja," ucap Dadang sambil melajukan sepeda motornya. Keadaan jalan tersebut memang tidak terlalu lebar, hanya bisa dilalui oleh mobil kecil saja. Dengan keadaan yang sangat sepi dan penuh batu kerikil, membuat sepeda motor yang dikendarai oleh Dadang melaju dengan pelan. Masih berada di kawasan perkebunan karet, tiba-tiba Teguh melihat Komar, Asep, Agus, Lukman dan Heri,
telah menghadang dari atas motor, yang terparkir di tengah jalan tersebut. Tanpa menaruh curiga, Teguh bertanya kepada Dadang, "Itu si bos sama anak buahnya, lagi pada ngapain Dang?" Tanya Teguh setengah keheranan. Dadang tidak menjawab pertanyaan Teguh. Setelah tiba di dekat Komar dan kawanannya, Dadang malah berkata, "Saatnya kita pesta." Kata Dadang sambil tertawa. Teguh yang belum mengerti dengan keadaan tersebut, mencoba bertanya, "Sebentar, ada apa ini?" Tanya Teguh yang masih merasa kebingungan. Tanpa disuruh lagi, Dadang, Asep, Lukman, Agus dan Heri, langsung menyergap tubuh Teguh dan memeganginya dengan sekuat tenaga. Pada saat itu, Komar mulai berjalan mendekat. "Ayo kamu minum dulu Gu, kan capek abis jalan kaki jauh gitu," ucap Komar sambil menyodorkan sebotol minuman keras yang sedang dipegangnya. Teguh pun menolak sambil berusaha berontak, untuk melepaskan diri dari sekapan anak buah Komar. "Tolong lepaskan saya bos, saya kan udah meminta waktu buat melunasi utang saya, dan udah sepakat mau dibayar bulan depan," ujar Teguh sambil berusaha meronta untuk melepaskan diri, namun karena tenaga yang tak seimbang, Teguh tak mampu untuk berontak. "Jangan banyak omong kamu Gu, cepat ini minum," kata Komar sambil membuka paksa mulut Teguh. Pada saat itu Teguh menolak keras, dan menendangkan kakinya, mengenai dada Komar. Melihat kejadian tersebut, sontak membuat Komar dan anak buahnya marah, dan langsung mengeroyok Teguh dengan menggunakan senjata tajam. Teguh pun akhirnya tersungkur dan menghembuskan nafas terakhirnya di sana, akibat luka bacokan yang sangat parah. Setelah itu, Komar dan kawanannya menguburkan jasad Teguh, dengan peralatan seadanya. Akhirnya jasad Teguh diseret, lalu dikuburkan di tengah semak-semak, yang berjarak beberapa meter saja dari lokasi kejadian tadi. Kemudian barang-barang dan dompet Teguh, dibawa pulang dan disembunyikan oleh Komar. Setelah selesai menguburkan jasad Teguh, akhirnya mereka dengan tanpa merasa bersalah dan menyesal, pergi meninggalkan tempat tersebut, untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Pada siang harinya, Komar bersama Asep, Heri, Lukman, Dadang dan Agus, berkumpul di rumahnya. Mereka membicarakan barang-barang milik Teguh. "Kita kemanakan barang-barang dan uang ini?" tanya Komar meminta pendapat kelima anak buahnya. "Emang, isinya ada apa saja bos?" tanya Dadang ingin tahu. "Ada HP, uang 300.000 dan baju-baju saja," jawab Komar sambil memperlihatkan isi dalam tas Teguh. "Terserah bos saja," pungkas Dadang menyerahkan keputusan pada Komar, dan diikuti oleh yang lainnya. "Oke kalau begitu, uangnya akan saya ambil untuk melunasi utang Teguh pada saya, terus HP-nya kita jual, buat minum-minum nanti malam, kalau pakaian sama tasnya, kita bakar saja," kata Komar, dan kelima anak buahnya pun setuju. Selanjutnya mereka pergi bersama-sama, untuk berangkat nongkrong sekaligus menjual HP. Sementara Usuk masih bertanya-tanya keheranan, kenapa Teguh belum juga sampai di tempat kerja. Bahkan ketika Bang Mandor menanyakan keberadaan Teguh, Usuk menjawab, "Belum ada kabar, mungkin di rumahnya lagi ada acara selamatan atau masih repot, setelah kelahiran anaknya." Usuk hanya bisa menunggu kabar dari Teguh saja, karena untuk menghubungi nomor HP Rati, ia tidak berani. Sementara Rati pun menunggu kabar dari Teguh, tapi ia berpikir mungkin kelelahan dan langsung bekerja. Rati pun hanya bisa menunggu kabar dari Teguh. Pada saat malam tiba, Komar bersama-sama dengan kelima orang anak buahnya, sedang berkumpul sambil mabuk-mabukan, di sebuah rumah kosong. Mereka sangat bersuka cita setelah berhasil menghabisi nyawa Teguh. Mereka minum-minum hingga menjelang azan subuh, karena pada saat itu mereka memiliki uang yang cukup banyak, hasil dari menjual HP milik Teguh. Pada saat sedang berkumpul, Komar menekankan kepada anak buahnya, dengan berkata, "Awas ya, di antara kita harus satu suara, jaga rahasia, kalau enggak, masuk penjara satu, masuk penjara semua, mengerti?" Jelas Komar pada anak buahnya. Tiba-tiba Agus yang sudah mabuk berat, berkata setengah tak sadar, "Dan jika mati satu, kalian akan mati semua," ucap Agus, dengan suara yang seperti sedang marah. Sontak saja ucapan Agus tadi membuat semuanya terperanjat.
Lalu Lukman menepuk kepala Agus, sambil berkata, kamu ngomong apa Gus? Ujar Lukman yang membuat Agus menjadi tersadar. Emangnya saya ngomong apa barusan? Kata Agus malah balik bertanya. Komar dan lainnya tidak menjawab apa-apa, mereka hanya menertawakan Agus, sambil berkata, dasar bego kamu Gus. Sementara itu, Ratih yang sedang tertidur di dalam kamarnya, tiba-tiba terperanjat bangun. Setelah mengalami mimpi buruk tentang Teguh, ia melihat sekujur tubuh Teguh, berlumuran darah. Pada pagi harinya, Ratih memberanikan diri untuk menelpon Usup, untuk menanyakan keberadaan Teguh. Pada saat itu, Usup pun menjawab tidak mengetahui, bahkan dirinya juga sedang mencari kabar keberadaan Teguh. Hal ini tentu saja membuat kebingungan dan kekhawatiran Ratih menjadi semakin bertambah. Pada akhirnya, ia pun hanya bisa menunggu dan menunggu kabar dari Teguh. Pada saat malam tiba, seperti biasanya Komar dan teman-temannya sedang berkumpul di pangkalan ojek. Mereka pun sambil bermabuk-mabukan di sana, hingga pada pukul 1 malam, mereka mulai membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing secara bersama-sama. Arah menuju ke rumah mereka menggunakan jalan yang sama, sehingga mereka pun beriringan menaiki sepeda motornya masing-masing. Setelah melewati perkebunan karet, Dadang telah tiba di ujung gang menuju ke tempat tinggalnya. Keadaan di gang tersebut juga cukup sepi, dan masih banyak kebun-kebun milik warga di sana. Sewaktu Dadang sedang mengendarai sepeda motornya, ia mendengar suara yang berat, sepertinya suara seorang laki-laki yang memanggil namanya. Maka pada saat itu Dadang pun menghentikan sepeda motornya, untuk mencari sumber suara tadi. "Hei, siapa kamu?" tanya Dadang setengah membentak. "Daang, boleh aku numpang motormu?" Suara itu muncul lagi. "Hei, jangan main-main sama saya, ayo keluar, jangan ngumpet-ngumpet gitu," kata Dadang dengan suara lantang. Kemudian Dadang pun turun dari atas sepeda motornya, dengan perasaan kesal dan marah. "Saya di sini Dang," suara berat tersebut kembali terdengar, yang berasal dari atas dahan pohon. Dadang pun menengok ke atas, tepat di atas dirinya berdiri. Ia sangat terkejut setelah melihat sosok laki-laki berlumuran darah. Kemudian sosok tersebut tertawa keras, dan Dadang memperhatikan sosok tersebut, sambil gemetar ia berkata, "Hah, kamu Teguh?" Ucap Dadang terbata-bata, dan ia pun semakin merasa ketakutan. Saat itu juga, Dadang bermaksud untuk melarikan diri, akan tetapi tiba-tiba, mesin sepeda motornya tidak bisa dihidupkan. "Mau kemana kamu Dang?" tanya sosok tersebut yang sudah berada di depan Dadang. Saat itu tubuh Dadang semakin gemetar. "Ampun Gu, ampun," ucap Dadang memelas. "Kamu harus mati," ucap sosok tersebut dengan nada marah, disusul dengan sebatang kayu runcing melayang, lalu menusuk hingga menembus tubuh Dadang tepat di bagian dadanya. Saat itu juga Dadang pun tewas, dengan kondisi yang sangat mengenaskan.